Duka mendalam menyeliputi keluarga Arianto, sopir truk tangki BBM yang tewas dalam kecelakaan maut bersama bus ALS di Kabupaten Musirawas, Utara Sumatera Selatan, Rabu 6 Mei. Sebelum meninggal dunia, Arianto ternyata sempat menyampaikan pesan sederhana kepada sang istri saat pulang ke rumah pada pagi hari sebelum kecelakaan terjadi. Pria asal desa Ketapat Bening, Kecamatan Rawas Ilir itu sempat menanyakan apakah istrinya ingin dititipi buah nanas saat dirinya kembali bekerja mengantarkan BBM. Tanpa firasat apapun, sang istri hanya menganggap percakapan tersebut sebagai obrolan biasa sebelum suaminya berangkat. Namun, beberapa jam kemudian, kabar duka datang. Arianto dilaporkan meninggal dunia setelah truk tangki yang dikemudikannya terlibat tabrakan hebat dengan bus ALS hingga terbakar. Dalam insiden tersebut, Arianto juga meninggal bersama penumpangnya bernama Martini. Kepergian Arianto meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Ia diketahui meninggalkan 3 orang anak, 2 diantaranya telah dewasa, sementara 1 lainnya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kabar kecelakaan ini diterima pihak keluarga sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sang istri kemudian diminta segera menuju ke rumah sakit untuk memastikan kondisi suaminya. Kesedihan serupa juga dirasakan oleh anak sulung korban bernama Rangga. Ia mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan ayahnya pada malam sebelum kejadian melalui sambungan telepon. Kabar duka baru diterimanya pada siang hari saat bekerja sebelum akhirnya diminta keluarga segera menuju ke rumah sakit. Terus mana? Sini. Terus penumpang ya. Dari arah kanan ledakan tuh ya. Iya, kanan. Jangan terang. Jadi habis ini langsung pas. Dari berapa sisi? Jatuh meledak. Nggak tahu lagi cerita. Ada masih mau nolongin. Pertama itu kan sebelum nyampe di mana ini di Murabu, iya kan mobil itu sempat mogok itu Mbak. Yang Bapak dengar? Iya, dia ngecat sama aku itu udah lewat dari Batu Raja, dia mogok mobil itu. Mengabari almarhum? Iya, itu mobil bodi belakang itu udah asap katanya kan. Sekitar jam asar lah, sekitar jam 4 itu kan. Jam 4 itu dia. Tragedi kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki BBM di Jalan Lintas Sumatera, Muratara pada Rabu 6 Mei menyisakan kisah pilu. Di antara 16 korban jiwa terdapat 1 keluarga kecil asal Lampung yang harus kehilangan nyawa bersama dalam insiden tersebut. Adapun keluarga tersebut adalah pasangan muda bernama Aldi berusia 26 tahun dan Rani 24 tahun serta putri kecilnya mereka yang baru berusia 1 tahun 8 bulan bernama Bella. Kepergian mereka meninggalkan duka mendalam bagi kedua keluarga. Pasangan muda itu diketahui baru pertama kali pergi keluar daerah demi mencari penghidupan yang lebih baik. Rencananya mereka akan merantau dan bekerja di perkebunan sawit wilayah Pekanbaru. Ayah Aldi bernama Anwarudin mengungkapkan putra dan menantunya sebenarnya tidak berencana naik bus ALS. Mereka sebelumnya sudah memesan tiket bus lain, namun tertinggal karena terlambat tiba di terminal. Karena tidak ada pilihan lain, mereka akhirnya berangkat menggunakan bus ALS pada hari Selasa.
Sebelum kecelakaan terjadi, Aldi sempat memberi kabar kepada pihak keluarganya bahwa bus yang mereka tumpangi mengalami kendala di perjalanan. Kabar duka baru diterima pihak keluarga setelah dihubungi oleh pihak POALS. Mereka kemudian bergegas menuju Palembang untuk memastikan kondisi para korban. Saat ini jenazah ketiganya masih menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Palembang sebelum dipulangkan ke kampung halaman di Lampung. Bagi keluarga besar, kehilangan ini menjadi pukulan berat. Bella diketahui merupakan cucu pertama yang sangat disayangi di keluarga mereka. Pertama itu kan sebelum nyampe di mana ini di Murabut. Iya, kan mobil itu sempat mogok itu, Mbak. Yang Bapak dengar? Iya, dia ngecat sama aku itu udah lewat dari Batu Raja. Ya mogok mobil itu. Mengabari almarhum. Iya. Itu mobil bodi belakang itu udah ngasep katanya kan. Sekitar jam asar lah, sekitar jam 4 itu kan. Jam 4 itu dia mogok sekitar jam 11 sampai jam 12 itu baru itu jalan lagi. Berarti cukup Nunggu lama, Pak, iya, nunggu diperbaiki. Katanya gitu. Kalau Bapak lihat sendiri kan Bapak ikut nganter ke loket. Artinya Bapak melihat langsung keadaan busnya seperti apa. Layak jalan atau tidak? Ya, dilihat dari luar sih layak. Tapi nggak tahu ya, namanya mesin kan. Ya itu kendalanya kan. Keluhan dari almarhum sendiri apa nih, Pak? Ketika selama di perjalanan selain mogok. Itu nggak ada sih. Cuma itu kan penumpang kan memang katanya cuma sekitar 15-16 itu Penumpangnya. Iya, terus isinya itu penuh sama yang namanya Apa aja? barang-barang seperti itu loh, paket-paket itu. Paket. Jadi memang sebelum berangkat almarhum Pak Aldi itu sempat ngerekam. Aku Bapak- bapaknya ya. Bapak yang nganter? Iya, nganter. Nganter naik bus. Iya, di loket itu. Kata-kata terakhir yang Bapak ingat dari Firasat tidak biasa dirasakan oleh Anwarudin sebelum anak, menantu, dan cucunya tewas dalam kecelakaan maut bus ALS di Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Pasangan muda bernama Aldi dan Rani bersama putri kecil mereka, Bella, yang masih berusia 1 tahun 8 bulan menjadi korban dalam tragedi yang menewaskan 16 orang tersebut. Sebelum kecelakaan terjadi, Anwarudin sempat merekam momen keberangkatan keluarga kecil itu saat hendak naik bus ALS menuju Pekanbaru untuk merantau. Dalam video amatir yang kini beredar di media sosial, suasana terminal awalnya terlihat seperti keberangkatan biasa. Awak bus tampak sibuk mencatat manifest penumpang, sementara sejumlah barang dimasukkan ke bagasi kendaraan. Di tengah aktivitas tersebut, Rani terlihat menggendong erat putrinya sambil bersiap naik ke dalam bus. Tak jauh di belakangnya, Aldi tampak membawa beberapa barang bawaan keluarga mereka. Salah satu momen yang menyita perhatian adalah ketika Aldi terlihat membawa selimut kecil milik sang anak sebelum masuk ke kabin bus. Tanpa disadari, rekaman sederhana itu menjadi dokumentasi terakhir kebersamaan keluarga kecil tersebut sebelum maut merenggut nyawa mereka. Anwarudin mengaku tidak pernah menyangka video yang direkamnya saat mengantar keluarga itu ke loket keberangkatan justru menjadi kenangan terakhir. Hari itu ia mengantar anak, menantu, dan cucunya yang hendak memulai kehidupan baru di Pekanbaru untuk bekerja dan merantau. Kini video tersebut menjadi pengingat pilu perjalanan terakhir Aldi, Rani, dan putri kecilnya yang tak pernah kembali pulang. Jadi memang sebelum berangkat almarhum Pak Aldi itu sempat ngerekam. Aku bapaknya ya. Bapak yang nganter? Iya, nganter. Nganter naik bus. Iya, di loket itu. Kata-kata terakhir yang Bapak ingat dari ketiga almarhum itu apa tuh, Pak? Ya. Kenangan terakhir deh. Dan terakhir ya, saya sangat miris ya. Dia bilang, Bapak jangan kemana-mana.
dan nggak usah merantau gitu lah, di rumah aja ngomong gitu. Saking sayangnya ke bapak gitu Iya. Pak ya. Iya. Dari yang bapak dengar sendiri seperti apa Pak kronologis sampai bisa terjadi kecelakaan ini? Pertama itu kan sebelum nyampe di mana ini di Muratara? Iya, kan mobil itu sempat mogok itu Mbak. Yang bapak dengar? Iya, dia ngecat sama aku itu udah lewat dari Batu Raja. Ya mogok mobil itu. Mengabari almarhum? Iya. Itu mobil bodi belakang itu udah asap katanya kan. Sekitar jam asar lah, sekitar jam 4 itu kan. Jam 4 itu dia mogok sekitar jam 11 sampai jam 12 itu baru itu jalan lagi. Kemudian rekan-rekan perlu kami informasikan juga temuan di TKP dalam proses olah TKP, para petugas di lapangan juga menemukan sejumlah barang dan muatan di dalam bis. Antara lain yang pertama tabung gas di bagian kanan bis, kursi kayu atau dipan kayu. Hasil olah tempat kejadian perkara sementara mengungkap dugaan penyebab kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki BBM di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Polisi menduga bus ALS yang membawa 15 penumpang kehilangan kendali saat berusaha menghindari lubang di jalan hingga masuk ke jalur berlawanan dan bertabrakan dengan truk tangki BBM dari arah berlawanan. Kecelakaan hebat tersebut menewaskan 16 orang terdiri dari sopir bus, 1 kernet bus, sopir dan kernet truk tangki BBM, serta 11 penumpang bus. Sementara itu 3 penumpang bus dan 1 kernet dilaporkan selamat dari insiden yang berujung kebakaran hebat tersebut. Berdasarkan hasil olah TKP di Lantas Polda Sumsel bersama Satlantas Polres Muratara bahwa bus ALS yang dikemudikan Alif melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi sebelum akhirnya berpindah jalur dan menghantam truk tangki Seleraya. Benturan keras kemudian memicu kebakaran besar hingga kedua kendaraan hangus terbakar di lokasi kejadian. Dari dalam bangkai bus, polisi menemukan sejumlah barang yang ikut terbakar seperti tabung gas LPG, kursi kayu, alat mesin motor di bagasi hingga buah jeruk bali yang berserakan di dalam sekitar bus. Petugas juga menemukan barang-barang pribadi milik penumpang serta 2 unit sepeda motor, salah satunya diduga terlempar dari muatan bagian atas bus saat kecelakaan terjadi. Sementara itu, proses identifikasi korban masih harus terus dilakukan oleh tim DVI Polda Sumsel yang melibatkan dokter forensik dan tenaga medis di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Polda Sumsel menyatakan fokus utama saat ini adalah memastikan identitas seluruh korban sebelum melanjutkan proses penyelidikan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam kecelakaan tersebut. Kemudian rekan-rekan kami informasikan juga dalam pemeriksaan laboratorium forensik, selain olah TKP digital, tim lapor Polda Sumatera Selatan juga telah melakukan pengambilan sejumlah sampel di lokasi kejadian untuk dianalisis lebih lanjut. Sampel yang diamankan antara lain yang pertama 2 bungkus abu arang sisa kebakaran, kemudian kedua 1 bungkus swab bagian depan mobil bis ALS, ketiga 1 botol cairan berwarna hitam dari kendaraan tangki. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan berupa yang pertama pengecekan nomor rangka, kedua nomor mesin, ketiga pemeriksaan kondisi fisik kendaraan pasca kebakaran. Seluruh sampel tersebut saat ini sedang dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik di Polda Sumatera Selatan dan hasil pemeriksaan laboratoris nantinya akan diserahkan kepada penyidik lalu lintas sebagai bagian dari proses pembuktian ilmiah dalam penyelidikan kecelakaan lalu lintas. Kemudian rekan-rekan perlu kami informasikan juga temuan di TKP dalam proses olah TKP, para petugas di lapangan juga menemukan sejumlah barang dan muatan di dalam bis. Antara lain yang pertama tabung gas di bagian kanan bis, kursi kayu atau dipan kayu,
alat mesin motor, buah jeruk bali, motor bebek di dalam bis, 1 unit sepeda motor yang diduga Suzuki Thunder yang diduga terlempar dari bagian atas bis. Temuan tersebut masih didalami oleh penyidik terkait apakah ada kaitannya dengan keselamatan kendaraan dan muatan angkutan. Kemudian pendalaman manifest penumpang, penyidik juga melakukan pendalaman terhadap manifest penumpang, data keberangkatan, kemudian jumlah penumpang, titik naiknya penumpang, serta kesesuaian muatan kendaraan. Berdasarkan keterangan dari awak kenek bis yang selamat, bis diketahui berangkat dari wilayah Jawa Tengah, rekan-rekan. Kemudian menuju Sumatera dengan jumlah titik pemberhentian dan ada penambahan penumpang di jalan. Kemudian langkah yang telah dilakukan oleh kita saat ini Polda Sumatera Selatan, pasca kejadian personel gabungan langsung melakukan pertama evakuasi korban, kedua pemadaman api kendaraan, ketiga pengaturan arus lalu lintas, olah TKP, mengidentifikasi korban serta pemeriksaan laboratorium forensik, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi-saksi, invest penumpang, pemeriksaan kendaraan gelar perkara awal dan koordinasi dengan keluarga korban. Untuk status penyelidikan, saat ini penyidik Satlantas Polres Muratara bersama Ditlantas Polda Sumatera Selatan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selasa malam 6 Mei 2026, langit di Bandara Tacloban, Filipina jadi saksi bisu sebuah peristiwa bersejarah. Untuk kali pertama dalam sejarah militer Amerika Serikat, rudal jelajah Tomahawk resmi diuji di langit Asia Tenggara. Rudal andalan Pentagon ini meluncur membelah langit selama 1 jam sebelum akhirnya menghantam sasaran di Fort Magsaysay, Pulau Luzon yang berjarak sekitar 600 km dari titik luncur. Peluncuran itu jadi bagian dari latihan bersama Balikatan 2026, latihan militer tahunan terbesar Filipina. Tapi ini juga jadi sinyal tajam sekaligus babak baru ketegangan yang bisa membuat Cina was-was. Karena di balik dentuman di Luzon ada pesan kuat bahwa rudal-rudal Amerika Serikat kini telah berada tepat di ambang pintu Cina. Sejauh mana rudal-rudal Amerika Serikat itu bisa menjangkau Cina? Di pusat ketegangan ini, ada satu nama yang terus disebut oleh para analis militer, yakni Typhoon. Typhoon bukan rudal, melainkan sistem peluncur rudal darat Amerika Serikat yang dirancang untuk bisa beroperasi secara fleksibel. Sistem peluncur ini bukan cuma peluncur statis yang tidak bisa dibawa kemana-mana, karena Typhoon bisa dipasang di atas truk sehingga bisa berpindah tempat dengan cepat alias mobile. Tujuannya untuk membuat radar musuh kebingungan di mana sebenarnya letak Typhoon. Typhoon punya 2 taring, yakni rudal SM-6 dan rudal jelajah Tomahawk. Rudal SM-6 adalah senjata serbaguna yang bisa menyapu target di udara, laut, dan darat dalam jarak sekitar 450 sampai 500 km. Sementara rudal Tomahawk lebih mematikan. Rudal jelajah ini bisa meluncur sampai 2.500 km dan telah teruji dalam konflik Irak sampai Yaman. Bahkan hingga April 2026 atau tepatnya dalam perang di Iran, Amerika Serikat diklaim menggunakan rudal Tomahawk untuk menyasar target. Sekarang kita beda jaraknya secara angka dan kenapa senjata ini jadi ancaman bagi Cina. Sejak awal 2025, Amerika Serikat sudah menempatkan Typhoon di Luzon Utara, Filipina. Jarak dari Luzon ke ibu kota Cina, Beijing, tidak sampai 2.400 km. Artinya, Beijing sudah berada dalam radius serangan Tomahawk. Amerika Serikat juga menempatkan Tomahawk di Iwakuni, Jepang. Jarak dari Iwakuni ke Beijing bahkan lebih pendek, kurang dari 1.600 km. Praktis, hampir seluruh kota utama dan pusat ekonomi Cina kini masuk dalam zona tembak. Mulai dari pusat bisnis seperti Shenzhen, Hong Kong, Guangzhou, Shanghai, Wuhan, Qingdao, sampai Thailand. Lantas, di mana saja sebenarnya Typhoon, SM-6 dan Tomahawk berada? Kehadiran Typhoon di Indo-Pasifik menjadi bagian dari sebuah doktrin Amerika Serikat bernama First Island Chain atau rantai pulau pertama. Doktrin ini adalah konsep pertahanan berlapis untuk menghadapi pengaruh militer Cina yang membentang dari kepulauan Jepang sampai ke selatan.
Sesuai doktrin ini, Typhoon disebar secara sistematis di 3 titik krusial. Di Filipina, sistem ini sudah bercokol sejak April 2024. Di Australia, kemampuannya sudah diuji pada pertengahan 2025 dalam latihan Talisman Saber. Sementara di Jepang, Typhoon jadi bintang dalam latihan Resolute Dragon di Iwakuni. Penempatan di Iwakuni menjadi sangat krusial karena merupakan pilar pokok dalam doktrin First Island Chain. Dengan menyebar unit Typhoon di sepanjang rantai ini, Pentagon berupaya menciptakan dilema bagi musuh melalui penggunaan berbagai jenis amunisi di banyak lokasi berbeda secara bersamaan. Strategi ini terlihat semakin nyata di ujung utara Filipina, tepatnya di Provinsi Batanes. Di wilayah yang sangat dekat dengan Taiwan itu, marinir Amerika Serikat telah menempatkan rudal anti kapal sebagai bagian dari penguatan pertahanan. Posisi strategis Batanes berfungsi sebagai gerbang yang mampu menutup total akses Angkatan Laut Cina menuju Samudera Pasifik. Dengan menempatkan Tomahawk dan SM-6 di sepanjang jalur-jalur maritim vital ini, Amerika Serikat tidak hanya menaruh senjata, tetapi seolah sedang membangun barikade militer yang mengelilingi pusat kekuatan Cina. Langkah Amerika Serikat menempatkan sistem Typhoon di Filipina dan Jepang memicu reaksi keras dari Cina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, menyatakan kerisauan mendalam Cina, terutama terkait keberadaan Typhoon di dekat Hiroshima, Jepang. Cina menilai pengerahan peluncur rudal ini bukan sekadar urusan pertahanan, melainkan ancaman yang meningkatkan risiko perlombaan senjata dan konfrontasi militer regional. Tapi keberatan Cina tampaknya membentur tembok tinggi. Permintaan Cina agar Filipina segera menghentikan penempatan rudal Amerika Serikat di wilayahnya ditolak oleh Presiden Filipina dan para pejabat tingginya. Filipina justru menegaskan bahwa sistem Typhoon yang terpasang sejak April 2024 akan dipertahankan sebagai alat penggentar untuk mengimbangi unjuk kekuatan Cina. Suhu di lapangan pun kian memanas. Menyikapi latihan balikatan 2026, Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA menggelar latihan balasan berupa patroli laut dan udara di sekitar Kepulauan Scarborough yang dipersengketakan. Jubir Komando Selatan PLA, Chai Xingchen, menegaskan langkah ini diambil demi menjaga kedaulatan wilayah dan kepentingan nasional. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina lainnya, Guo Jiakun, mengeluarkan peringatan keras bahwa negara yang bermain api dengan kekuatan asing hanya akan mengalami senjata makan tuan. Kekhawatiran Cina juga berakar pada konteks sejarah dan perubahan arah politik di Jepang. Cina masih merekam jelas sejarah kelam penjajahan Jepang di Asia yang hingga kini dianggap belum tuntas dengan permintaan maaf. Di tengah luka sejarah itu, upaya sejumlah politisi Jepang untuk merevisi konstitusi militer agar pasukan bela diri Jepang bisa bertindak lebih aktif di luar negeri, serta peningkatan anggaran pertahanan secara besar-besaran dilihat Cina sebagai ancaman nyata. Kehadiran sistem peluncur Typhoon dengan rudal Tomahawk dan SM-6 menjadi bukti nyata pergeseran peta kekuatan di Indo-Pasifik. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, penempatan ini dipandang sebagai langkah strategis penggentar demi menjaga stabilitas kawasan. Tapi bagi Cina, kepungan rudal yang mampu menjangkau kota-kota utamanya adalah ancaman kedaulatan yang memicu perlombaan senjata baru. Apakah barikade militer Amerika Serikat ini akan benar-benar menciptakan perdamaian? Atau justru menjadi sumbu bagi konfrontasi yang lebih besar pada masa mendatang? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com. Iran berencana menerbitkan aturan lalu lintas untuk kapal yang melintas di Selat Hormuz dengan melarang kapal Israel berlayar di Hormuz hingga mewajibkan kapal negara musuh membayar ganti rugi perang. Akankah aturan ini bakal kian memperkeruh upaya perundingan AS Iran? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Penasihat Militer RI untuk PBB periode 2017-2019, Maijen TNI Purnawirawan Fulat. Selamat sore Pak Fulat. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tita. Waalaikumsalam. Pak Fulat, Iran ini disebut menyiapkan draft aturan lalu lintas kapal berlayar di Selat Hormuz. Bagaimana analisa Anda? Terima kasih Mbak Tita. Kita tahu bahwa latar belakang diterbitkannya aturan baru, yaitu bagaimana aturan maritim baru yang mencakup terkecuali kapal-kapal yang akan masuk ke Teluk Selat Hormuz. Larangan ini bagi kapal Israel. Tidak pernah diizinkan kapal Israel untuk masuk ke dalam perairan
Selat Hormuz. Kemudian juga pembatasan untuk negara-negara yang dianggap musuh hanya dapat melintas apabila dia memberikan kompensasi atas kerusakan perang yang terjadi. Kemudian wajib mendapatkan otoritas dari Iran, dan tentunya dalam hal ini Garda Revolusional Iran itu telah merilis satu peta baru yang mencakup wilayah selatan dari Fujairah Uni Emirat Arab sampai dengan Selat Hormuz. Kemudian yang kedua adalah tindakan aturan yang dikeluarkan oleh Iran adalah satu aturan yang bermasalah. Kenapa? Selat Hormuz ini adalah sebagai jalur internasional. Artinya kapal dari semua negara mempunyai hak lintas transit dan tidak ada kewajiban membayar. Yang kedua, sesuai dengan hukum internasional dan UNCLOS, meskipun Iran belum meratifikasi bahwa ketentuan lintas transit ini tidak dikenakan biaya. Juga sesuai dengan pasal 26 UNCLOS yang menyatakan bahwa tidak ada pungutan maksud saya yang dapat dikenakan terhadap kapal asing yang melintas. Karena ini merupakan laut teritorial umum, area dunia. Oleh sebab itu, ini menyangkut berkaitan dengan tindakan yang dianggap bermasalah. Aturan selanjutnya apa yang dimaksud? Sorry Mbak, motivasi apa yang Iran kenakan? Iran ini menggunakan aturan baru dalam rangka untuk senjata perang asimetris. Dengan memanfaatkan posisi geografis yang strategis, ini akan memberikan tekanan ekonomi global. Tidak saja kepada Iran, juga kepada Amerika, juga kepada dunia internasional. Yang jelas bahwa dampak dari ditutupnya Selat Hormuz atau aturan baru yang kurang lebih 25-30% minyak dunia lewat Selat Hormuz, maka ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya harga minyak dunia. Demikian Mbak Dita. Pak Fulat, artinya aturan ini dianggap bermasalah karena harusnya tidak ada pungutan. Apakah ini artinya Iran juga dianggap melanggar hukum internasional? Betul. Sebelum terjadi konflik, ini tidak ada kewajiban untuk setiap kapal yang melintas. Tadi saya katakan bahwa dalam pasal 26 hukum UNCLOS ini tidak ada kewajiban dan tidak disebutkan untuk membayar kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Ini adalah salah satu tekanan simbolis politik yang dilakukan oleh Iran. Karena apa? Karena dengan aturan baru ini akan meningkatkan posisi tawar Iran dalam negosiasi. Kita tahu bahwa negosiasi sekarang sedang buntu, maka ini salah satu yang diangkat oleh Iran dalam rangka untuk memperkuat nilai tawar. Yang kedua, ini dalam rangka untuk memenuhi tuntutan politik domestik. Karena tahu bahwa dengan menerapkan aturan baru, ini akan berakibat menyeluruh. Tidak saja kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz, tetapi kepada dunia internasional. Yang berikutnya, bahwa ini menunjukkan satu resistensi terhadap negara-negara yang dianggap bermusuhan dengan Iran. Demikian, Mbak. Ini kan sempat disebutkan artinya untuk memperkuat nilai posisi tawar Iran. Tapi akankah ini semakin memperkeruh upaya perundingan antara AS dan juga Iran? Karena kita tahu respon Amerika Serikat begitu marah dengan hal ini. Ini nggak gerak ya? Baik, Mbak Dita. Dengan diterbitkannya aturan baru, maritime baru oleh Iran, otomatis ini sangat akan memperkeruh. Dengan penerapan aturan maritim baru, ini sangat berpotensi untuk mengganggu negosiasi yang sekarang sedang buntu. Kita tahu bahwa negosiasi sekarang tidak saja buntu, tetapi sangat rumit. Mengapa? Dengan pemberlakuan aturan yang ketat, ini kapal-kapal yang diizinkan lewat itu hanya yang seatas izin dari Garda Revolusional Iran. Kedua kali bahwa biaya transit yang dikenakan ini tidak main-main, 2 juta dolar per kapal raksasa yang melewat. Dan ini satu hal yang akan menjadi tekanan dalam negosiasi yang akan dilakukan. Langkah ini diklaim oleh Iran sebagai
kedaulatan dalam rangka kompensasi atas jasa keamanan yang mereka berikan. Kemudian dengan kondisi tersebut, otomatis Amerika ini